Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gross TV kembali mengudara. Tadi kita sudah menyaksikan diskusi hukum seputar pendaftaran tanah pertama dan sebagainya. Bahkan sudah terjadi sedikit diskusi antara pembawa pemateri dengan peserta. Dengan materi Bang Dr. Sudirman ya kalau tidak salah. Dan di hadapan Gross TV saat ini ada dua sosok wanita cantik dari Notaris PPAT Kabupaten Sukabumi. Namanya udah ditulis, cuman Gross TV lupa namanya. Sebelah kiri dengan Rosy Handayani dan Notaris Kabupaten Sukabumi. Dan sebelah kanan Rika Agni Widianti. Mbak, terserah mau jawab satu dulu ya. Kalau saat ini dari kacamata sebagai anggota utama PPAT ya IPAT maupun Notaris, permasalahan apa sih yang kerap kali dihadapi oleh pekerjaan sehari-hari? Mbak Reka dulu kali ya, yang kerjaannya banyak ya. Jangan sesuai ya. Pertama itu kan kalau misalnya berkaitan dengan pekerjaan PPAT, seringkali kita berhadapan dengan pengurusan pajak-pajak, terutama untuk pajak penjual dan pembeli. Nah, hubungannya kan itu dengan pajak daerah ya. Untuk pajak pembeli itu yang BPHTB. Kemudian untuk yang PPA dengan pajak secara nasional seperti itu. Tapi biasanya kita terbentur dengan dari pajak daerahnya gitu. Nah, berkaitan dengan nilai transaksi atau ada nilai harga pasar, itu yang membuat kita kadang-kadang NJOP dengan harga transaksi dan sebagainya ya, itu. Jadi yang mau dipakai nih yang mana kadang-kadang. Jadi misalnya kita sudah tentukan seperti bukan kita, tapi kan terhitung dari nilai transaksinya. Oh, ternyata menurut BP Bapedanya nggak segitu tuh, kayak gitu. Itu yang sering kali kita alami seperti itu. Jadi banyak hal yang menjadi kendala lah, apalagi terkaitan dengan itu. Kalau dengan Mbak Rosy mungkin ada hal yang dialami sendiri secara pribadi. Oke, terkait tema hari ini tentang pendaftaran tanah pertama kali, mungkin dilema teman-teman PPAT sering sekali menghadapi masalah ketika berhadapan dengan pembuatan akta dari alas haknya tanah adat, di mana berbenturan dengan kalau kami sendiri Kabupaten Sukabumi bukan lurah ya, kades. Nah, terkadang apa yang diatur dalam undang-undang dan apa yang ada di desa itu sendiri suka saling berbenturan. Mungkin lebih ke masalah saksi harus berapa persen, sekian persen gitu. Kendala yang dialami oleh PPAT mungkin semua hampir sama. Keberatan kadang di permasalahan tentang saksi desa tadi, sekdes dan kadesnya. Kadang-kadang begini, kita sebenarnya bukannya tidak mau memberikan porsi untuk kades gitu ya, yang sesuai diminta. Tapi kan kembali kepada klien sendiri. Kadang-kadang kita bilang, Pak, desa sini mintanya 3% loh. Kok mahal, Bu? Loh, ya kan orangnya dari sana gitu ya. Kalau kita nggak turutin desa, berkas kita tidak ditandatangani. Kita turuti, klien merasa berat, mahal. Ya hanya itu aja seputaran. Terus untuk yang masalah pajak tadi, berbenturan di nilai transaksi pasar yang kadang-kadang kami PPAT kan bingung nentuinnya dari mana nih sebenarnya gitu ya. Memang harapan Pemda untuk Jawa Barat pengennya kan harga real yang harus dilaporkan. Nah, kami kan PPAT tidak bisa memaksa klien untuk memberikan informasi yang sejujurnya. Berapa sih transaksinya? Kan nggak bisa. Kami kan tunduk dengan apa yang disampaikan oleh klien. Bu, kami jual beli sekian loh. Ya kita kan sampaikan segitu. Ternyata menurut Pemda ini kurang bayar, overlap lah, tidak sesuai lah dengan zona segala macam. Mungkin harapan kami PPAT ada seperti apa ya, terobosan-terobosan baru lah ya, supaya hal-hal seperti ini tidak ada kendala lagi di lapangan. Mungkin pendekatan ke kades atau ke pemda-pemda setempat gitu. Itu kalau dari ini permasalahan yang dihadapi oleh anggota dong. Dalam artian kan anggota kan punya organisasi. Pernah nggak hal ini dilaporkan, maksudnya memberikan input ke organisasi, terutama ke Pemda atau ke Pemwil atau ke PP? Ya, pernah. Tanggapannya gimana? Ya artinya
kalau kita secara organisasi, kita pernah menyampaikan keluhan-keluhan kita anggota kepada Pemda. Kan karena kalau untuk di wilayah itu tingkatnya Pemda kan seperti itu. Nah, kemudian dari Pemda juga berbicara ke dinas terkait. Seperti itu. Hanya dari Pemda sendiri kan memang ada aturan-aturannya. Nah, jadi artinya aturan yang dikeluarkan oleh Pemda itu yang kita harus turuti. Hanya nilai transaksi atau nilai harga pasar, inilah harga pasar yang kadang-kadang bikin kita bingung. Seperti itu. Nah, respon dari organisasi kemana dengan ada kondisi seperti ini? Sejauh ini masih biasa-biasa aja ya. Jadi gini loh, harapan kami memang dari organisasi Ada lebih dobrakan peka lah. ya, lebih Ya. peka terhadap permasalahan ini. Karena apa? Kita menghadapi klien yang notabene ada yang paham dan ada yang nggak paham sama sekali, alias kita bilang awam lah ya. Dia terkadang hanya nyalahin notaris. Kenapa sih Bu kok pelin-pelan Notaris betul? atau PPAT? PPAT, maaf nih, salah nih. Nyalahin Manfaat PPAT. anak notaris. Oh, bener-bener. Mohon maaf diralat PPAT. Kenapa sih Bu gitu ya? Kok Ibu begini? Akhirnya ujung-ujung tarik berkas lah dari kita. Jadi marah-marah lah di kantor gitu ya. Jadi maksudnya pengennya kita, ayo dong kita organisasi bersama-sama nih. Kita pendekatan ke Bapenda, ke Kades untuk kita satu suara. Ada dasarnya gitu deh. Betul. Menarik. Organisasi berarti kepedulian organisasi terhadap permasalahan Harus yang dialami anggota di daerah terutama. Nah, ini kan apa sih harapan dari ini kan kebetulan kalau nggak salah Jabar ini akan ada pemilihan ya. Oh iya benar. Nah, Iya. ada overwheel rencananya. Iya. Apa yang jadi harapan? Sosok seperti apa sih yang diharapkan dari teman-teman di Kedepannya kabupaten? ya, Nah, ya dulu. satu-satu dulu, Mbak Tika dulu. Iya. Iya. Sebenarnya seperti ini, kita di organisasi sebagai anggota membutuhkan pemimpin yang visioner, kemudian inovasi, kreatif, kemudian bisa merangkul anggota, kemudian karena kita jumlahnya ini tidak sedikit ya, artinya memang untuk menyamakan persepsi itu kan boleh dibilang susah, tapi jika kita punya pemimpin yang bisa mengayomi anggota, secara tidak langsung anggota pun akan nurut gitulah demi kebaikan bersama. Artinya yang saya impikan kita punya pimpinan itu bisa membawa anggota menjadi lebih baik seperti itu. Kalau Mbak? Kalau dari saya nggak muluk-muluk ya, sama Mbak Reka, pengennya pemimpin yang visioner, smart, jujur, baik hati, tidak sombong, ramah senyum gitu kan ya. Terus Standar. ngerangkul kita gitu ya. Terus pengen punya pemimpin yang tidak hanya menerima mentah-mentah peraturan yang dibuat oleh negara. Kita artinya ketika ada peraturan baru mungkin kita sering adakan edukasi, kemudian karena kan begini, kita sebagai PPAT tidak hanya berpatokan pada pembuatan akta saja. Dengan adanya peraturan baru, ketika kita sendiri tidak paham, itu kan kita nanti bingung. Oh, sosialisasi. Ya, Satu lagi nih. Dengan ada undang-undang yang peraturan yang baru mengenai honorarium PPAT, kan kita dituntut udah diatur nih sekian loh. Jangan kita mau sekian mau, tapi kan tanggung jawab kita juga besar kan terhadap akta ini. Maksudnya kita sudah di istilahnya lo walaupun pejabat lo diatur lo honorarium lo segini, tapi di saat nanti si PPAT ini punya masalah, tetap kan memperjuangkannya diri sendiri. Mana organisasi, mana nih yang akan mengayomi, melindungi kita? Ayo jangan saling salah menyalahkan kan gitu. Ayo dong mari kita tolong nih teman-teman kita. Bukan kita saling menjatuhkan satu sama lain ya. Terkadang di lingkungan organisasi ini satu sama lain aja saling menjatuhkan. Harusnya kan kita merangkul bersama-sama, kita saling melindungi. Pengen saya seorang pemimpin yang seperti itu. Berarti pemimpin yang turun ke bawah. Iya dong. bersahabat, artinya apa ya? Supel, artinya
Jadi anggota itu lebih ingin Diperhatikan gitu loh. bukan mau selalu diperhatikan, tidak. Artinya kita anggota, ayo dong bersama-sama seperti itu. Ada permasalahan apa nih? Gitu, rembuk lah. Yang penting pokoknya pemimpin yang visioner, inovasi, punya pikiran maju, terus smart, jujur, baik hati, tidak sombong, selalu ceria ya dimanapun berada. Kalau harapan terhadap pelaksanaan Komperwil mendatang sebagai closing statement Harapannya apa mereka? untuk pelaksanaan Komperwil mendatang, Jabar kan akan melakukan Komperwil nih. Harapannya sebagai closing statement pelaksanaan seperti apa? Berjalan Semoga seperti apa? ya harapannya untuk pelaksanaan Konferwil dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian jujur, tidak ada gontok-gontokan seperti itu. Menerima apapun hasilnya. Menerima apapun hasilnya karena boleh dibilang kan kita pejabat ya, artinya Malu kalau dilihat berantem gontok-gontokan atau berantem itu kita nggak enak seperti itu. Jadi harapannya berjalan lancar, sukses, kemudian apapun hasilnya itulah yang Pilihan. pilihan. Tapi tetap Seperti itu. berharap pemimpin itu bisa merangkul semua. Ya harus. Bisa di segala bidang ya, pemimpin yang bisa di segala bidang. Sebetulnya masih banyak yang Grostik ingin tanyakan, tapi berhubung waktu. Terima kasih Mbak Jainab, Mbak Rosi. Mbak Rosi, salam Mbak Jainab, Mbak Rosi dan Mbak Erik, Sama-sama. Mereka Mbak Reka, Mbak Rosi dan Mbak Reka, salah lagi, maaf Grossever biasa. Bercanda. Oke, Grossever, demikian bincang santai sekilas tentang permasalahan dan harapan terhadap pemimpin IPAT Jabar 1 ke depan di pelaksanaan Komperwil mendatang. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Grostik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.